Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari Indonesia Channel, saya Pak Agus, reporter Sumber Tinta Rakyat. Tepatnya pada pagi hari ini, hari Selasa 17 Oktober 2023, dari Gedung Sawiyah Jalan Sutomo Kota Tebing Tinggi, kita melaporkan acara sosialisasi organisasi kemasyarakatan Kota Tebing Tinggi tahun 2023 dengan tema peran ormas mewujudkan pemilu damai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat-Mu, rahmat-Mu juga. Ya, sebagaimana kita ketahui, Bapak PJ Wali Kota Tebing Tinggi telah hadir di Gedung Haji Sawiyah dengan beberapa narasumber tentunya, dihadiri oleh tokoh masyarakat Kota Tebing Tinggi, organisasi kemasyarakatan LSM, tokoh agama, dan pers atau media. Unsur forum koordinasi pimpinan daerah, pimpinan dan pengurus ormas, hadirin dan undangan yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya. Dan apapun namanya yang berada di Kota Tebing Tinggi. Ya, saat ini Bapak PJ Wali Kota Tebing Tinggi, Bapak Dr. Andes Sarmadani MSI, memberikan sambutan di acara sosialisasi organisasi kemasyarakatan Kota Tebing Tinggi tahun 2023 dengan tema peran ormas mewujudkan pemilu damai. Namun sebelum mengawali pembicaraan ini, saya mohon izin kepada kita semua untuk barangkali yang belum terinformasi dapat pertama menyampaikan doa atas wafatnya. Ya, sebagaimana kita ketahui, Bapak PJ Wali Kota Tebing Tinggi ini pada hari Minggu yang lalu ya Pak Sekda, sekaligus memberikan sambutan, juga membuka acara resmi sosialisasi organisasi kemasyarakatan Kota Tebing Tinggi tahun 2023. Mohon diikhlaskan segala khilaf dan salahnya, dan mudah-mudahan dengan doa kita bersama beliau diterima dengan sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, kehadiran kita pada hari ini juga sangat penting karena terutama yang kita akan dengarkan adalah saran pertimbangan, berbagai informasi dari para narasumber yang secara khusus hadir sini yang kami hormati, Bapak Kajari atau mewakili. Terima kasih Pak. Dan tentu juga tamu kita juga cukup jauh datang, Pak Muhammad Ginting dari Suh ya Pak ya, segenap bangsa dan bangsa Indonesia. Yang kedua, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, tentu ikut dalam ketertiban dan perdamaian dunia. Nah, untuk mencapai itu semua, kita sama maklum bahwa itu tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah sendiri. Sebuah negara yang kuat itu paling tidak membutuhkan 3 pilar utama. Kalau dalam teori good governance, itu pertama diharapkan pemerintahnya kuat, yang kedua swastanya atau pasarnya atau usahanya kuat, yang ketiga adalah masyarakatnya atau orang bilang civil society. Swasta sama-sama kuat, ya kata orang selingkuh, akhirnya rakyat dikorbankan. Terkait dulu dengan konsep upah dulu murah, jadi nggak mau tahu urusannya. Masyarakat, para pekerja dikapitalisasi. Yang penting negara ini maju, swastanya juga maju. Atau dalam konteks lain, ketika dua tokoh ini lemah, rakyat saja yang luar biasa kuat, tanpa kekuatan terjadi anarkis. Berlakulah hukum rimba. Itu juga kacau. Sesama kita, sesama masyarakat, sesama rakyat, saling menghabisi. Nah, itu juga tidak bagus. Makanya dalam konteks good governance, kebenaran pemerintahan yang kenegaraan baik itu adalah 3 unsur yang tadi sama-sama kuat.
masalahnya masyarakat, civil society yang diwakili ormas, diwakili perkumpulan, diwakili oleh yayasan, itu seringkali dalam posisi-posisi yang lemah. Makanya sejak kesadaran kurang lebih 2 dekade yang lalu dipikirkan, awalnya dengan Undang-Undang 8 tahun 85 tentang ormas. Namun ternyata itu belum begitu kuat. Lahir lagi Undang-Undang 17 tahun 2013. Harapannya Bapak Ibu sekalian, ormas ini memang kuat, berdikari dan mempunyai daya tawar sendiri. Karena pada dasarnya Undang-Undang dasar kita menghendaki sebuah kesetaraan. Apalagi dengan hak dasar kita berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini harus dilindungi. Tidak boleh orang takut mengeluarkan pendapat. Dikit-dikit berbeda pendapat, itu akhirnya maaf, dikebiri, diberangus, segala macamnya. Nah, negara sudah banyak nih, mulai ada kebebasan pers, segala macamnya. Tapi perkembangannya, Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata bablas juga, makanya keluar juga Undang-Undang ITE. Jadi untuk mencari keseimbangan ini memang bukan pekerjaan yang gampang. Makanya itu berangkat dari kesadaran kita semua, kita sendiri, bahwa kita mengelola negara ini harus dinamis, tidak boleh statis, kaku gitu kan. Tetapi juga di sisi lain ada keseimbangan, ada balancing. Yang karena peran-peran itu negara itu semakin kuat, semakin maju, mencapai tujuan dari kemerdekaan. Saudara-saudara yang tentu insya Allah punya niat yang sama, mudah-mudahan seiring waktu ini ormas semakin menunjukkan jati dirinya. Paling tidak, jati diri ini tertuang dalam tujuan. Nah, kita sekarang coba kita review dalam diri ormas kita masing-masing. Kita cek Undang-Undang tahun 2013 nomor 17. Ada tujuan ormas. Saya pun tidak begitu hafal, saya cek satu-satu. Pertama, pada pasal 5 itu, ormas bertujuan meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. Ada nggak di diri kita? Saya hanya membaca saja. Ada nggak kita tujuan kita di situ? Yang kedua, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apakah tidak dalam posisi itu tadi, kita sebagai ormas memberikan nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini banyak ormas seperti ini. Cek itu tujuan yang ketiga. Yang keempat, melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Ada juga. Yang kelima, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kita pernah dengar walhi, segala macamnya, itu kurang lebih seperti itu. Yang keenam, mengembangkan kesetiyakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Gotong royong, kekuatan bisa. Kemarin, waktu COVID terasa. Nah, tapi pada tanggal 14 pada turun jangan lupa nih. Gotong royong itu kan. Bersihkan. Nah, ini. Yang ke-7, menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ini juga tujuan dari sebuah ormas. Dan yang terakhir tentu dari itu semua mewujudkan tujuan negara. Nah, kalau ormas kita tidak menemukan salah satu tujuan ini dalam keberadaannya, maka perlu kita cek kembali anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Karena apa? Itulah senyatanya sahnya sebuah ormas tujuannya harus seperti itu. Banyak hal di sini. Ada fungsinya segala macamnya. Kami mohon bantuan kawan-kawan Kesbangpol ini senantiasa disosialisasikan kepada kawan-kawan pengurus dalam rapat-rapat penting ini selalu dibukakan. Ini secara umum. Pertanyaannya, apa kaitannya dengan hari ini? Kaitannya dengan pemilu damai ini, kita maka akan lihat satu di tujuan, yang kedua paling tidak adalah di larangan. Kita lihat larangan di pasal 59. Saya belum hal-hal teknis, karena hal-hal teknis tadi kan para narasumber bisa lihat ya. Jadi kita bicara undang-undang ini. Jadi undang-undang pasal 59, pasal 59 kita cek ke sana, ada banyak larangan ormas, di samping malah Undang-Undang 16 tahun 2017 ada lagi itu oriented atau mencari keuntungan, sehingga masyarakat akan melihat ya, sekali lagi masih kita ikuti sambutan PJ Wali Kota Tebing Tinggi Bapak Dr. Andes Sarwadani MSI di acara sosialisasi organisasi kemasyarakatan Kota Tebing Tinggi tahun 2023 dengan tema
peran Yang ormas paling mewujudkan pertama pemilu adalah damai. partisipasi yang rendah. Karena apa? Sering sekali ada Sebagaimana konotasi kita ketahui politik itu kotor, bahwa politik itu jahat, sehingga apa? Tidak kegiatan mau ikut sosialisasi pemilu ini tak percuma. menghadirkan dua Saya ikut narasumber. pemilu nanti terpilih juga orang-orang jahat. Yang pertama Justru Bapak Kajari disinilah kita Kota harus Tebing Tinggi, meyakinkan. Bapak Tata kelola Sundoro Republik Adi Indonesia SHMH. itu menggunakan pemilu untuk mengatur siapa Yang yang kedua, akan duduk. Nah, yang Bapak duduk Buat ini akan Ginting mengatur negara Esos ini. dari Visip Salah Musuh. pilih kita, maka jangan menyesal jika nanti negara ataupun daerah ini dikelola asal-asalan. Jadi isinya partisipasi. Jadi ajaklah semua komponen masyarakat yang berhak untuk memilih dengan memilih orang-orang yang paling pantas duduk di dalam pengelola negara. Kalau sebelum ini saya malah bilang ajaklah orang-orang baik juga untuk ikut dipilih. Tapi masyarakat sudah berhenti ke proses itu. Calegnya sudah ditetapkan, gitu kan? Sudah ditentukan yang dari partai. Nah sekarang bagaimana? Berarti tinggal memilihnya. Mari kita dorong supaya terpilih orang-orang yang benar hati nuraninya. Kalau orang bilang tuh track recordnya, tidak ada kejahatannya, tidak ada permusuhannya, tidak ada korupsinya, tidak ada segala macam yang jelek-jelek. Kedua, terlihat memang orang itu punya kapasitas, kemampuan berpikir. Jangan nanti dulu dia nggak mampu berbuat apa-apa, hanya membebani. Kadang-kadang rapat pun tidak mau misalnya. Nah hal-hal seperti ini kita yang tentukan, bukan mereka yang tentukan. Nah, siapa yang akan mengajak secara netral dengan sebaik-baiknya saya kira juga ormas. Yang ketiga, kaitannya dengan damai. Kita tentu akan mengajaknya dengan cara yang benar. Tidak melakukan hoax, kebohongan, ujaran kebencian. Jangan dia bukan suku kita, bukan agama kita, tentu tidak itu. Tentu konsep yang dibangun. Yang ketiga, tidak mengajak permusuhan. Oh nggak bagus dia sama keluarga kita tuh neneknya, kakeknya. Neneknya kakeknya dianggap sama cucunya nyalek tadi. Dan tentu tidak itu aja. Nah, yang keempat, hal-hal lain syukur-syukur kita bisa partisipasi membangun TPS, mengajak orang datang, kemudian mengecek segala macam kesiapan. Nah, hal-hal seperti ini sangat luas ruangnya Bapak Ibu sekalian. Yang intinya dalam partisipasi ini kita melakukan edukasi kepada publik, edukasi kepada keluarga, bagaimana kita menyikapi pemilu dengan sebaik-baiknya. Nah, harapannya apa? Jika ini terpenuhi dalam otak dan hati, maka akan orang-orang menghadapi pemilu ini dengan suasana yang seperti kita harapkan. Ada pemilu damai, pemilu yang dinamis. Kenapa dinamis diperlukan? Karena di situ akan ada perputaran uang yang keuntungannya kita harapkan untuk konteks tebing tinggi, belanjanya di tebing tinggi, bukan barang impor. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bisa saja di pemilu ini kita dorong dengan pendekatan budaya. Nah ini ormas-ormas yang pendekatan budaya, seragamnya nanti bisa pakai adat, musiknya bisa musik adat, menyampaikannya pun boleh berpantun. Kita mudah-mudahan dengan berpantun. Nah ini sekali saat yang sama akan meningkat kebudayaan budaya, akan meningkat ekonomi dengan pakai busana-busana tradisional. Nah hal-hal seperti ini sangat luas dinamikanya, tapi basisnya adalah pemilu ini harus damai. Jangan sampai nanti pemilu ini justru jadi ajang pertempuran sama kita. Sudahlah tujuan tidak tercapai, resiko juga tinggi sama kita. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian, bisa kita wujudkan ini di tebing tinggi? Alhamdulillah, makanya semangat di suaranya nih. Karena siapapun yang terpilih, kota kita ini harus tetap jalan pemerintahannya. Republik ini harus jalan. Nah kebesaran hati itu dimulai tadi juga antara lain di lapangan Merdeka, semua pimpinan partai politik, kita harusnya ada 18, tapi yang hadir 16 karena 2 tidak ada calegnya, sudah deklarasi damai. Nah jangan sampai nanti partai politik itu sudah deklarasi damai, grassroots malah tidak bisa damai. Yang dapat kursi mereka, yang dapat partai porsi fasilitas mereka, tapi kita yang ribut. Nah itu yang kacau, jangan. Jadi mari kita jaga sama-sama Bapak Ibu sekalian. Nah, harapannya dengan peran serta kita sebagai ormas, salah satu pilar dari good governance terwujud bahwa ternyata memang ormas, perkumpulan, yayasan ataupun nama lainnya yang benar-benar memberi partisipasi terbaik bagi pelaksanaan politik di daerah kita. Mungkin ini saja, saya tidak berpanjang-panjang lebar supaya ruang diskusi dengan para narasumber terus bisa terwujud.
jadwal pemilu, setidaknya bahwa kita nanti pemilu presiden, wakil presiden, kemudian DPR, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, kemudian DPD tanggal 14 Februari, alhamdulillah, Februari. Kemudian ada pilkada yang sementara ini jadwalnya tanggal 27 November 2024. Tapi ada kemungkinan itu dipercepat. Lihat tadi dinamika di pusat ya. Karena yang mengelola perpunya tadinya kami, tapi ada arahan lain yang perlu saya bisa sampaikan di sini. Yang berikutnya ada tahapan-tahapan penting lagi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kita nanti tolong cek supaya kita sempat mempelajari orang-orangnya. Ada penetapan daftar calon tetap. Jangan sampai ini kucing dalam karung. Kita ketahui betul siapa DCT-nya. Itu sampai tanggal 3 November. Berikutnya pencalonan presiden dan wakil presiden yang ramai kemarin, yang kemarin baru ditetapkan putusan MK-nya 19 Oktober pertama kali. Mari cek siapa capres dan cawapresnya. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah kapan masa tenang itu muncul. Kapan masa tenang, supaya di masa tenang itu justru tidak terjadi eskalasi keributan bersama kita. Pantangan politik uang, pantangan ujaran kebencian, pantangan hoax segala macam, mari kita tekan supaya semua dalam kondisi tenang dan damai. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan berbagai yang Bapak Ibu dapatkan ini bisa menyampaikan masukan kepada kita semua, sekaligus mengkomunikasikan ini dengan anggotanya masing-masing. Lebih kurangnya, untuk itu, nah ini kan nggak boleh kita ketuk nih ya, kode nanti. Mari kita buka saja pertemuan ini dengan sama-sama membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak PJ Wali Kota Tebing Tinggi, Dr. Andus Sarmadani baru selesai memberikan sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi masyarakatan Kota Tebing Tinggi tahun 2023 atau resmi. Ya, saat ini pembicara pertama Bapak Fuad Ginting Esos MIP dari USU mengambil judul atau tema peran organisasi masyarakat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa di tahun politik. Saya rupanya alumni hukum Universitas Sumatera Utara. Kalau tadi beliau tugas dari partai politik, meskipun partai politik saya ketahui belum juga maksimal untuk sekali lagi membuat pendidikan politik. Ormas materi pertama juga bisa mendirikan pendidikan politik. Bapak Fuad Dengan melakukan Ginting seminar. Esos MIP Tadi Pak Sekban bilang dari USU ya, 300 Pak ya. sedang memberikan 300 ormas di Kota Tebing Tinggi. pemaparannya. Seandainya 300 ormas ini bisa melakukan kegiatan dengan politik, tentunya apa yang menjadi harapan Pak Wali Kota tadi, partisipasi masyarakat di pemilu tinggi itu dapat terwujudkan. Pak, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Ya, saat ini memberi materi kedua Bapak Kajari Kota Tebing Tinggi diwakili oleh Bapak Kasih Intel, Bapak Hiras Apandi Silaban SHMH. Hormati Bapak Seskaban, kami hormati juga Pak Kabin, yang kami hormati juga Pak Kuat sebagai pemateri dari Komisi USU, yang kami hormati Bapak FKUD, seluruh ormas, pimpinan dan anggota yang hadir di tempat ini, dan kami hormati juga komisioner Bawaslu yang hadir di tempat ini. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi mengenai peranan ormas dalam melaksanakan pemilu damai, khususnya untuk tahun depan negara kita Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum, baik untuk pemilihan presiden, DPR maupun pemilihan pilkada gubernur dan wali kota bupati. Ada beberapa peranan ormas lanjut Pak. Ada beberapa peranan ormas
partisipasi publik dalam hal ini proses pemilihan dengan mengadakan kampanye pendidikan pemilih, berperan sebagai pengawas independen. Dalam hal ini perlu Bapak Ibu ketahui, sebagai ormas kita adalah tempat paling utama sebenarnya untuk membentuk kader-kader ataupun membentuk orang-orang untuk partai politik. Artinya organisasi masyarakat ini tidak diperkenankan untuk menjadi kendaraan politik yang sifatnya untuk pengumpulan dana ataupun penggalangan massa yang bersifat sangat-sangat konservatif lah, kita bilang seperti itu. Jadi harapan kita ke depan memang ormas ini betul-betul hanya membentuk kader dan mempersiapkan kandidat-kandidat ataupun orang-orang yang siap untuk tampil ke depan. Dalam undang-undang organisasi kemasyarakatan ada diatur beberapa sanksi administratif, yaitu sanksi peringatan tertulis, peringatan penghentian sementara maupun pencabutan surat keterangan terdaftar. Jadi untuk hal-hal ini agar teman-teman baik para pengurus maupun anggota organisasi kemasyarakatan agar menghindari hal-hal yang bersifat dilarang dalam undang-undang organisasi masyarakat. Khusus dalam sesi ini kita akan lebih fokus atau tindakan yang merupakan perbuatan pidana yang dilarang dalam undang-undang pemilu itu akan diselesaikan dalam sentra gakumdu. Yang prosesnya ketika ada laporan langsung dilaporkan ke Bawaslu, langsung aja ke sekretariat Bawaslu. Kalau tidak melalui panwas kecamatan, dan di sana akan berjenjang, akan disampaikan ke Gakumdu dan akan melibatkan 3 instansi untuk membahas apakah itu pelanggaran pidana ataukah pelanggaran pemilu. Dan mengenai sanksinya ada yang berupa pidana penjara dan ada juga mengenai pidana administrasi. Jadi dalam undang pemilu mengenai tindak pidana itu diatur dalam pasal 488 sampai dengan pasal 594. Dalam pasal 488 diterangkan setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 203 dipidana dengan pidana kurungan yang paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Dalam hal ini seperti dijelaskan di awal, peran dari ormas tersebut adalah ormas adalah selaku pengawas independen. Selain Bawaslu, ormas adalah pengawas tapi sifatnya independen. Dia tidak terikat dan tidak memihak. Jadi besar harapan kita ke depan, kalau memang teman-teman ada menemukan kejanggalan khususnya di dalam pasal 488 ini ada seseorang yang menggunakan identitas palsu atau mengetahui orang lain memberi keterangan palsu, itu dapat dilaporkan langsung. Jadi secara spesifik walaupun dia tidak diatur di undang-undang pemilu, Ya, sekali lagi yang bisa Bapak Kajari Tuming Tinggi yang diwakili Bapak Kasintel bukan harus itu pengawas yang dibentuk oleh Dirasa Pandi Sirapan SHMH jadi sangat vital sebenarnya sedang menyampaikan pemaparan materi jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dengan itu tema sekalian, peran ormas mewujudkan pemilu baik damai. eksekutif maupun legislatif pasti akan mendekati yang namanya ormas. Ya, kegiatan sosialisasi yang Bagaimana sikap kita diselenggarakan itu yang penting. oleh pemerintah Sikap Kota kita yang Tebing Tinggi pertama bukan langsung menolak, melalui langsung menerima, tapi tetap seperti peran ormas Kesbangpol memberikan edukatif, Badan Kesbangpol Kota memberikan Tebing Tinggi pemahaman, tercinta. menjelaskan visi dan misi untuk mengetahui tujuan yang lebih luas. Bukan berarti kita harus langsung melarang, tapi dalam hal turut serta untuk kampanye di masa kampanye dengan menggunakan dana kampanye, menggunakan dana sendiri atau dana baru dia dilarang. Dan untuk ada orang-orang tertentu bukan berarti menolak, bukan berarti juga langsung menerima, tetap memberikan edukatif bukan oleh orang-orang yang di pusat. Jadi kita sering lalai untuk hal-hal yang bersifat dia orang lagi pemilihan legislatif di pusat, pemilihan eksekutif di pusat. Jadi di sini sangat kita harapkan peran serta Bapak Ibu, karena dari pusat ini terbatas mereka menentukan saksi-saksi. Saksi-saksi yang ada pun khusus kepada mungkin anggota-anggota legislatif tertentu, tidak untuk semua hal-hal yang perlu untuk semua partai. Jadi sangat diharapkan peranan dari Bapak Ibu peran ormas. Demikian politik ada 7 poin. Ya, saat ini sesi
dialog interaktif tanya jawab di ini poin acara keempat. sosialisasi Ini organisasi pertanyaan kemasyarakatan yaitu Kota Tebing Tinggi tahun 2003. memonitor proses pemilu, di mana kami sebagai ormas tentu punya hak, namun ada persyaratan yang mungkin ini kami mungkin bisa mempertanyakan kepada KPU. Yang kami tanyakan sini Pak, tadi bahwa menyampaikan ormas perannya pasif, tapi sedikit untuk bergerak. Nah, tentu ini ada kaitannya dengan sumber dana. Nah, tadi dari Sekuan untuk dari Kesbangpol ini mungkin minim dananya. Untuk sosialisasi ini nggak cukup sekali. Tentu yang hadir ini kan hanya kedua. Bagaimana anggota untuk menyebarkan ke masyarakat? Kalau kami, ya, untuk ke depan masih ada waktu. Ya. Jadi kami dari ormas, ya Islam, ya banyak di antara kami dan juga memang 3 tahun tidak ada yang untuk ormas. Bagaimana kita bergerak, ya kan, untuk memonitor atau mengawasi? Memang sifatnya kami adalah netral, artinya memberi masukan kepada pemerintah atau stakeholder atau Forkopimda. Itu aja pertanyaan kami dari BP Polri. Mudah-mudahan ke depan ini kepada Pak Kinting bisa menyampaikan. Ya, bukan secara apa lagi. Kami jelas bahwa untuk dana untuk ormas itu minim, tidak ada, sudah 3 tahun. Tapi peran kami ya gimana? Kita ini kan tidak ada sumber dana, ya kan? Sifatnya ormas kami adalah silaturahmi dan sosial. Nah, itu. Terima kasih. Independen. Tapi menurut saya ormas itu juga bisa terlibat bekerja sama, berkolaborasi gitu ya. Karena memang ada skemanya. Baik itu dengan Komisi Pemilihan Umum maupun dengan Bawaslu. Di Bawaslu tadi sudah saya sampaikan ada program pengawasan partisipatif. Memang itu dikembangkan oleh Bawaslu ya, dari pusat sampai ke daerah, bagaimana melibatkan masyarakat terlibat dalam pengawasan pemilu secara aktif, baik dia sebagai kader tadi ya, kader pengawas partisipatif yang bisa nanti punya program sendiri di bawah Bawaslu. Nah, di KPU sendiri itu ormas itu dilibatkan bisa juga sebagai pemantau yang di SK-kan, seperti Bapak bilang tadi itu ada di SK-kan, tapi tidak ujuk-ujuk gitu ya. Kita juga harus melapor karena penyelenggara resmi kan KPU. Jadi kita sebagai ormas kan nggak mungkin tiba-tiba datang ke TPS aku yang pengawas gitu. Nah, bisa kan? Harus ada juga SK-nya, legalitasnya. Nah, apa yang membuat kita legalitas? Ya mendaftarlah ke KPU. Ada nggak ada di sini komisioner KPU? Kebetulan tidak ada ya, tidak ada. Tapi itu setahu saya ada. Dan ormas itu, BPK ada. Ormas itu dibuka keran selebar-lebarnya untuk mendaftar ke KPU kalau mau menjadi relawan ataupun yang kita bilang tadi aktif memonitor pemilu, begitu yang saya tangkap Pak ya. Jadi tidak dibatasi. Jangan nanti kita menganggap kami nggak diajak, kami tidak diundang. Padahal sebenarnya itu terbuka luas. Memang mungkin sosialisasinya itu tidak ya, di beberapa tempat mungkin tidak maksimal atau kita menganggapnya tidak kok nggak sampai ke telinga kami gitu ya. Tapi alangkah baiknya kita juga berinisiatif datang ke KPU gitu. Jadi jangan menunggu adanya undangan ataupun sosialisasi, datang saja. KPU itu punya kita juga. KPU itu adalah lembaga yang milik kita bersama. Karena dananya itu dari pajak kita. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai pemimpin dan pengurus ormas berhak untuk mempertanyakan apa partisipasi kami di sini. Apa yang bisa kami lakukan untuk mensukseskan pemilu gitu. Jadi bisa saja nanti ormas kita digunakan untuk mensosialisasikan pemilu ke daerah mana gitu, karena mungkin KPU-nya tidak sampai menjangkau daerah-daerah tertentu misalnya, tidak cukup orangnya, digunakanlah kader kita dari ormas kita untuk menjangkau di daerah mana gitu, misalnya di tebing agak jauh di mana perlu misalnya gitu. Nah gitu, tapi tidak seperti saya katakan tadi itu, dia tidak ujuk-ujuk langsung ditunjuk, kita lah mendatangi, harus berinisiatif duluan gitu. Dari mana dananya? Kalau tadi memang resmi dari KPU, dikasih SK segala macam ataupun dari Bawaslu, saya kira ada
dana operasional ya, bukan besar ya, bukan untuk berfoya-foya juga dananya, tapi untuk bagaimana kita bisa terlibat dalam monitoring pemilu. Namun ormas juga sebaiknya menggalang dana sendiri, agar apa? Agar tidak mudah dikooptasi oleh kepentingan politik. Di tahun-tahun politik ini gampang sekali ya kita dapat dana-dana ini ya, dana-dana yang dari caleg lah, dari tim sukses presiden. Ya, kalau kita mau independen tentang organisasinya, alangkah lebih baiknya organisasi kita ini menggalang dana secara mandiri, baik itu dengan usaha, yuran. Memang agak klise dengan ya, yuran macam betul aja ya, anggota bayar yuran gitu ya. Tapi itulah alangkah baiknya, idealnya sebuah organisasi mengumpulkan dana baik dari anggotanya sendiri berupa yuran ataupun usaha. Usaha ini banyak ya, baik itu usaha yang mengikat ataupun tidak mengikat. Nah, usaha itu apa? Misalnya, contoh misalnya ini, kayak tadi kita mau datang ke acara ini, misalnya ada uang transfernya, disisihkan lah untuk organisasi, gitu, jangan diambil sendiri, misalnya. Atau ikut yang kegiatan lain, jual apa gitu, jual hal-hal yang disukai oleh masyarakat. Nah, itu dikumpulkan untuk kepentingan organisasi. Jadi seperti itu. Intinya kalau memang ormas kita pengen terlibat dalam pemilu, datanglah ke KPU, datanglah ke Bawaslu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif lagi bagaimana ormas kita bisa terlibat dalam pemilu yang akan datang. Nanti Bawaslu nantinya Pak bisa mengadakan kayak gini lagi untuk ormas-ormas, dan bisa disampaikan juga mungkin nanti Pak Bawaslu untuk ketua KPU terpilih nanti baru dialog interaktif dengan ormas. Jadi memang ini kemarin kita dengan sangat komunikatif dari Kesbang untuk menuju penting yang selama ini konkretnya peran ormas mewujudkan kita hanya pemilu damai. berpaku pada pengawasan itu untuk Bawaslu, KPU dan lain-lain. Sementara kan banyak ormas. Jadi untuk bagaimana supaya ormas mempunyai legalitas seperti yang Bapak tanyakan tadi sesuai dengan undang-undang organisasi kemasyarakatan, ada tahapannya Pak. Jadi orang Bapak langsung saja memenuhi semua persyaratan yang diminta di undang-undang tersebut, atau bisa langsung nanti ke Kesbangpol bagaimana regulasinya, apa-apa saja yang diperlukan untuk mendirikan sebuah organisasi kemasyarakatan. Jadi memang setiap orang ataupun kelompok bisa membentuk organisasi kemasyarakatan, baik dalam bentuk jenis kegiatan apapun, sepanjang dia tidak bertentangan dengan undang-undang dan NKRI kita. Saya rasa setiap regulasinya nanti tinggal langsung ke Kesbangpol aja Pak. Bagaimana supaya ormas itu terdaftar khususnya Pak ya, untuk wilayah tebing tinggi dulu. Karena memang banyak ormas ini yang berjenjang dia dari pusat sampai ke daerah juga ada. Khusus untuk wilayah tebing silakan nanti ke Kesbangpol, ada Pak Kabitnya di sini mengenai syaratnya dan legalisasinya, nanti Pak Kesbangpol nanti bisa nanti memberikan jawaban mengenai itu. Karena sampai saat ini kita pun untuk kota tebing tinggi ada sekitar 300-an lebih Pak ya, ormas yang terdaftar. Jadi cukup banyak, cuma dari hasil evaluasi kita kemarin terhadap ormas, ada memang beberapa ormas itu belum secara regulasi untuk mendaftarkan ke pengurusan baru. Jadi ada beberapa ormas itu jadi seperti ada tidak ada, jadi hilang-hilang timbul kalau bahasa sininya Pak. Jadi harapan kami juga untuk ormas-ormas yang sudah ada, aktiflah untuk melaporkan, memberikan data khususnya dengan alamat sekretariat kita. Jadi ketika ada sesuatu yang perlu untuk disampaikan, pihak Kesbangpol juga dengan mudah untuk mencari tempat dan alamat Bapak Ibu sekalian. Itu saja yang bisa kami sampaikan Pak. Ya, demikian tadi kita laporkan cara sosialisasi kemasyarakatan Kota Tebing Tinggi tahun 2003 dari Gedung Haja Sawiyah Kota Tebing Tinggi. Saya laporkan, dan informasi ini kita sampaikan juga kepada pemerintah melalui Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi tercinta. Terima kasih.